Kemarahan. Seorang pria tampan dengan tato memenuhi lengan kirinya baru saja selesai membersihkan dirinya. Dia keluar dengan hanya berbalut handuk yang menutupi dari pinggang sampai lututnya. Pria tampan dan kekar dengan wajah sedikit berkumis, perut kotak-kotak dan tubuh atletis yang seksi yang mampu membuat siapapun mengagumi mahakarya pada tubuh pria itu. Dia berjalan menuju cermin sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Aku tak kalah tampan dengan Outnall. Aku juga lebih dewasa. Kurasa Joey pasti akan lebih menyukaiku. Sejak awal dia sudah menyukaiku. Gumam Pasco sambil bercermin. Katakan saja leader mafia ini tiba-tiba narsis karena mengetahui punya saingan untuk mendapatkan hati sang pujaan, dan saingannya cukup berat. Sahabatnya sendiri, lebih muda dari dirinya, seorang dokter, dan satu lagi dia tampan dan hangat. Cak, kau harus percaya diri, Pasco. Outnall jauh di bawahmu. Tapi bagaimana kalau Joey menyukai pria seperti Niall? Niall mana punya tato dan karirnya sangat bagus. Ucapan Pasco yang semangatnya tiba-tiba menciut. Brak? Tidak, ucapnya sambil menatap diri di kaca. Kau pasti bisa, kau tampan, kau kaya dan... Astaga, kenapa aku melakukan hal tidak berguna ini? Ucap Pasco saat menyadari kalau dirinya tidak bertingkah seperti Pasco yang biasanya. Terserah. Tapi aku harus pakai apa ya? Harus wangi. Hais, Pasco menggerutu sambil mengacak-ngacak rambutnya sendiri. Bagaimana dia bisa menggila hanya karena membahas hal seperti ini? Akhirnya pria itu keluar dengan pakaian kasual yang menurutnya biasa saja, padahal itu sangat keren. Tentu saja mulutnya berkata tak ingin bertingkah berlebihan, tapi tangan dan pikirannya bertindak lain. Dia keluar dari kamar setelah memastikan dirinya rapi dan harum. Dia memakai parfum yang tidak menyengat mengingat Diandra tengah hamil muda. Pria itu turun dari lantai 2. Dia menatap kamar Joey yang berada di lantai itu juga. Aku akan mendapatkanmu, batin Pasco. Dia berjalan menuju ruang santai di mana semua orang sedang berkumpul. Dia mendengar suara Diandra yang menyapa seorang wanita, sepertinya tamu keluarga itu. Suara ini, Pasco terhenti sejenak saat mendengar suara wanita yang sangat familiar di telinganya. Suara yang sudah lama tidak dia dengar. Pasco selalu melihat rekaman video kebersamaan keluarganya saat dia masih kecil, dan dia hafal betul dengan suara itu. Pasco berjalan dengan pelan, jantungnya bergemuruh mendengar suara itu. Saat dia tahu dari papanya kalau mama dan adiknya masih hidup, dia benar-benar bahagia. Sama seperti papanya, dia menantikan pertemuan dengan mama dan adiknya. Pria itu masuk ke ruang santai, matanya tertuju pada Diandra dan sosok wanita yang tengah dipeluk adiknya itu. Pasco menatap, dia menggosok matanya seolah tak percaya melihat siapa yang ada di depannya. Meski puluhan tahun telah berlalu, Pasco masih ingat jelas wajah dan senyuman hangat mamanya. Selain itu, wajah Alena tak berubah banyak. Degupan jantungnya begitu kencang, matanya membulat seketika tubuhnya terasa lemas. Beberapa kali dia memastikan apakah wanita itu benar mamanya atau tidak. Sebanyak itu juga dia yakin kalau wanita di kursi roda itu adalah mamanya. Brooke, Pasco terjatuh di lantai, tubuhnya gemeteran. Sosok yang dia rindukan kini ada di depan matanya. Tanpa aba-aba, air matanya lolos begitu saja dari kedua pelupuk matanya. Sang leader mafia itu runtuh, pertahanannya kini luruh. Siapa yang tidak akan kaget ketika melihat orang yang kita sayangi yang telah lama pergi kini ada di hadapan kita? Mama? Satu kata itu keluar dari mulut Pasco. Dia terkejut, bahagia sekaligus tak menyangka kalau dia akan bertemu dengan mamanya saat ini. Mereka semua menoleh ke arah Pasco. Diandra mendekati kakaknya. Kakak kenapa? Tanya Dian yang sedikit panik. Dian, itu mama, dia mama, ucap Pasco. Bagai mendapat kekuatannya kembali, dia berdiri dan berlari menghampiri Nyonya Alena tanpa mempedulikan citranya sebagai seorang leader mafia. Karena setinggi apapun kuasanya, dia hanya seorang anak lelaki yang merindukan mamanya. Nyonya Alena juga merasakan hal yang sama. Dia benar-benar terkejut. Belum dia menyampaikan niatnya pada Luna untuk membantu mencari keberadaan anaknya, ternyata takdir membuat mereka bertemu di rumah besar itu. Sepertinya memang ini saatnya memberitahukan kebenaran itu. Batin Sian yang sedari tadi berdiri di belakang Nyonya Alena mengawasi mamanya itu.
Pasco berlari, dia langsung menghampiri Nyonya Alena dan memeluk wanita itu. Air matanya mengalir, dadanya terasa sesak, hatinya benar-benar bahagia. Itulah dia, Pasco, seorang leader mafia menunjukkan sisi lemahnya di hadapan mereka semua. Dianra masih bingung, dia menatap suaminya yang juga tidak tahu dengan maksud semua ini. Kak, aku bingung kenapa Kak Pasco memanggil Tante Alena Mama, ucap Dianra. Aku juga tidak tahu sayang, kita tunggu penjelasan mereka, ucap David sambil merangkul bahu istrinya. Pasco memeluk Alena dengan derai air mata. Dia mengenal wajah mamanya, rasa rindunya dihamburkan saat itu juga. Pelukannya begitu erat. Mama kemana saja? Kenapa selama ini baru muncul? Kakak rindu? Mama? Aku benar-benar merindukan Mama, ucap Pasco dengan suara bergetar. Alena juga turut menangis, dia membalas pelukan Pasco, tak kalah eratnya dia begitu bahagia. Akhirnya bisa memeluk mamanya kembali setelah sekian lama berpisah, sungguh hatinya bahagia saat ini. Maaf Kak, maafkan Mama, meninggalkan kakak terlalu lama. Maaf, Mama tidak bisa langsung menemui kalian pada waktu itu. Maafkan Mama sayang, Mama juga merindukan kalian. Hiks. Alena menangis terseduh-seduh dalam pelukan Pasco. Kakak rindu sekali. Hiks. Pasco masih memeluk mamanya dengan erat. Iya Mama tahu, maaf ya nak, tampannya Mama, ucap Alena. Mereka semua terharu melihat pertemuan yang membahagiakan itu. Mereka benar-benar terkejut sekaligus bahagia melihat mereka bisa bersatu kembali. Dianra, panggil Pasco. Semua menoleh pada Dian yang memeluk lengan suaminya. Kemari dek, dia ini mama kandung kita, dia mama kita dek, ucap Pasco. Dek, Dianra terkejut, dia membisu menatap mereka semua, entah apa yang dirasakan Dianra saat ini tapi dia benar-benar terkejut. Gak mungkin, pekik Dianra yang tiba-tiba histeris. Dian, ucap mereka terkejut. Mereka menatap wanita itu, tampak Dianra menyembunyikan dirinya di balik tubuh David. Gak mungkin, dia bukan mamaku. Dia bukan mamaku, ucap Dianra menangis. Bisa mereka rasakan kekecewaan dari nada suara wanita itu. Sayang, ucap David. Pasco juga terkejut, Otnel dan Joel jadi panik dan khawatir saat melihat Dian ketakutan. Kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Tanya Sian yang tidak suka dengan reaksi Dianra. Dia bukan mamaku, kalau dia mamaku dia tak akan membiarkan aku hidup dan disiksa di rumah Aniston, teriak Dianra. Kenapa dia tega membiarkan aku hidup dengan orang lain lalu datang sebagai seorang pelatih? Dia bukan mamaku, pekik Dianra. Dek, Alena terkejut, dia tak menyangka kalau respon Dianra akan seperti itu. Sama seperti yang lain mereka juga terkejut. Sayang, tenangkan dirimu, ucap David. Saron, gumam Alena. Mama Alena berjuang mati-matian melindungi kalian. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengawasi kalian. Apa kau tak bisa mengerti itu? Ucap Sean yang malah menjadi marah. Pasco melirik Sean, dia sedikit bingung mengapa tangan kanannya itu berada di sini bahkan membela mama mereka. Kau tidak merasa apa yang kurasakan di rumah itu. Lagi pula kau siapa? Aku tak mengenalmu dan dia hanya seorang pelatih tidak lebih, ucap Dianra. Kalau dia mamaku dengan alasan apapun dia tak akan meninggalkan putrinya pada orang lain. Dengan alasan apapun itu, dia tidak akan membuatku menderita di rumah itu, ucap Dianra dengan tegas. Kau? Sean mengeram, namun Nyonya Alena menenangkan pria itu. Kau tidak tahu bagaimana rasanya ketika kau sendirian disiksa secara mental dan fisik, bahkan hampir diperkosa beberapa kali di rumah neraka itu. Pekik Dianra dengan air mata berderai. Hingga, Brooke, Dianra tak sadarkan diri karena terlalu shock. Dianra, teriak mereka khawatir.